Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yogi Karinding yang membahas tentang seputar karinding. Hari ini saya kedatangan bambu bahan buat bikin karinding celempung, guys. Ini namanya bambu surat. Saya beli, guys. Ini di rumah saya. Dan ini bambunya, karena banyak teman-teman yang nanyain bambu surat itu seperti apa ciri-cirinya atau bentuknya. Ini saya kasih tahu, guys. Nah, ini yang hijau, ini bambu surat. Oh, ini tuh satu batang. Ini dibagi jadi 3. Nah, yang ini nih 1, 2, 3. Itu panjang loh. Panjang. Ini satu batang saya beli karena panjang dibagi jadi 3. Tuh. Jadi cirinya bambu surat itu seperti ini, besar-besar, tapi masih di bawah bambu gombong. Nah, ini yang kecil ini bambu apus atau bambu tali. Beda kan bentuknya? Bentuknya agak kecil, guys. Tuh, itu sama bambu apus. Ada juga bambu suratnya. Yang kecil-kecil itu bambu apus, beda sama bambu surat besar-besar. Itu, guys. Nah, ini sengaja saya disimpannya di sini. Disimpannya dihujanin, dipanasin supaya teksturnya itu bagus. Kalau misalkan disimpan di tempat kering nggak kena hujan itu memang bagus, cuman lebih gampang dimakan rayap. Yang bagus tuh gini, guys. Ini kalau treatment yang saya lakukan, karena beda itu beda orang, beda juga, guys, treatmentnya. Nah, seperti itu, guys, treatmentnya buat bambu untuk bahan karinding yang saya lakukan. Jadi saya itu kalau misalnya bambu habis nebang terus datang ke sini, saya biarin di tempat yang tadi itu sampai kondisinya kering, sampai kuning kering gitu. Kalau misalnya sudah kering, kalau saya sebelum diraut, sebelum dibikin karinding, biasa saya garang dulu, tapi sebelum digarang harus kering dulu di tempat yang tadi. Itu yang biasa saya lakuin. Untuk interval waktunya mungkin yang lebih lama itu biasanya di penggarangan. Kalau dikeringin di tempat yang tadi itu relatif waktunya itu intervalnya cuman paling 2 bulan lah. 2 bulan terus masuk ke tahap penggarangan. Digarang juga tergantung, guys. Maksud tergantung itu karena proses penggarangan itu kan beda-beda kondisi. Bukan, kalau saya kan ngegarang enggak pakai api yang terus-terusan gitu ya. Bukan emang tempat khusus ngegarang, jadi saya simpen di atas di tempat ibu saya di atas tungku yang biasa ibu saya dipakai masak gitu, guys. Jadi kan kalau misalnya dipakai ya kena udara uapnya, kalau enggak ya gak dipakai ya enggak. Jadi interval waktunya beda-beda. Ada kadang sebulan sudah enak, ada kadang 2 bulan gitu. Jadi gak nentu waktunya, karena yaitu kondisinya bukan tempat garang khusus gitu. Terus kalau udah digarang baru saya bikin coba gitu. Tapi biasanya alhamdulillah bambu surat itu yang bagus. Kalau teman-teman mau bikin, yang bagus itu tempat tumbuhnya itu jangan yang di dataran
kan ada seperti gunung gitu ya. Yang bagus itu yang berada di atas gunung guys, suaranya lebih enak biasanya. Kalau yang posisi tumbuhnya dia di bawah kaki gunung misalnya, apalagi yang kurang terkena sinar matahari, itu biasanya agak beda, agak jelek. Kalau jelek-jelek amat sih enggak, cuman kalau mau yang super yang di atas guys, yang di atas gunung. Terus kalau misalnya mau nebang, kalau yang bagus itu harus posisi sudah tidak ada daunnya, daun bambunya. Kalau misal gak ada daun bambunya, kan suka ada yang berguguran gitu ya sebelum keluar daun yang muda. Nah itu posisi yang pas guys. Itu sebagian yang saya tahu dan saya sudah rasain gitu maksudnya guys. Mungkin penjelasan buat bahan dari saya segitu dulu. Buat nanti kedepannya saya akan share tentang bagaimana pembuatan keseharian saya dalam membuat karinding, membuat celempung. Tetap ikuti di channel ini guys. Like, subscribe, dan share guys. Terima kasih.